wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Haja Ini Suhaini selaku Kepala Sekolah SMP Islamiyah Waru. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Islamiyah Waru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi modul 1/4 budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Islamiyah Waru. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Pada kesempatan ini, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Islamiyah Waru, yang ketiga yaitu kegiatan inti, yang keempat adalah penutup. Marilah kita sama-sama membaca basmalah sama-sama. Acara kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP Islamiyah Waru. Kepada Ibu Haja Ini Suhaini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru semua atas kehadirannya pagi hari ini dalam rangka aksi nyata untuk calon guru pemula, yaitu Ibu Dewi Santi SPG. Nama panjangnya saya lupa, namanya Dewi aja ya. Mudah-mudahan kembali lagi, mudah-mudahan dengan pembekalan daripada materi di calon guru pemula ini menambahkan wawasan yang banyak buat beliau. Juga yang saya harapkan lagi teman-teman semua boleh mengikuti tumbuh bimbingan. Ya. Kenapa? Karena harus yakin dan harus percaya pergantian waktu itu ada. Jadi ya harus dipersiapkan untuk guru berikutnya. Semoga dengan bersusah payahnya aksi nyata dan pembelajaran modul inilah itulah ya, kelihatannya sangat sama kira-kira dengan PPG juga, sama susahnya membuahkan manfaat bagi Ibu Dewi dan Ibu Niki, juga bagi rekan-rekan semua. Kembali lagi, jangan pelit ilmu, berbagi kepada teman-teman sejawatnya. Ya, bukan berarti menguji. Kalau misalnya ada teman nanya ya, takutnya tersinggung aja. Kadang-kadang ini ada yang nanya nih menguji saya, bukan. Saya kira bukan. Saya tidak bersalahnya. Mudah-mudahan niat baik, nawaitu yang baik membuahkan hasil yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, terutama bagi dunia pendidikan. Kenapa? Karena kita salahnya kita atau bonggarnya kita dari guru, jadi harus bertanggung jawab dunia dan akhirat kalau ini ya. Kalau yang lain kan mungkin dunia aja, tapi kalau kita diberi tanggung jawab oleh orang tua, dititipkan di sekolah kita, itu adalah tanggung jawab kita dunia akhirat. Makanya ilmu yang bermanfaat yang sudah didapatkan pada Ibu Dewi dan Ibu Niki, mudah-mudahan ada hasilnya, membuahkan hasil yang maksimal, yang bagus dan berguna bagi semuanya. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diaturkan acara selanjutnya yaitu kegiatan inti oleh calon guru penggerak angkatan 11 rekan saya Ibu Dewi Santi
untuk memaparkan diseminasi budaya positif penyebaran pemahaman di SMP Islam yang baru. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Saya di sini menyebutkan Bapak Ibu hebat karena semua di sini sangat luar biasa. Antusiasnya saya ucapkan terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Nurul, Ibu Haji M. Suhaimi SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru SMP Islam Nurul. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Islam Nurul. Salawat serta salam tidak lupa pula mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya, sahabatnya, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan aksi nyata diseminasi modul 1.4, di sini tema pada hari ini yaitu penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Islam Nurul. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar, sudah pernah apa sih itu budaya positif? Seperti apa kira-kira budaya positif yang menurut Bapak Ibu pahami? Sebelum kita masuk ke materi ya, dipersilakan ya Ibu sini. Pak Ade, ya Pak Ade, silakan Pak Ade. Budaya positif bagi saya adalah cara menentukan suatu nilai-nilai atau dari kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan kemudian kita bentuk mau ke arah yang mana, apakah masuk ke karakter yang disiplin, kemudian pembentukan itu terjadi apabila dilakukan ada kebiasaan, ada pembiasaan. Nah, ada kebiasaan dan pembiasaan. Pembiasaan ini dilakukan dengan adanya semacam media atau namanya pembiasaan kayak semacam yang sekolah misalnya kayak semacam kegiatan mahasiswa berjamaah dan sebagainya. Karena adanya suatu program-program yang positif bagi sekolah, maka anak juga akan terbiasa. Nah, untuk proses semacam ini biasanya dilakukan sekurang-kurangnya untuk dapat menjadi menjadi terbiasa minimalnya adalah 21 hari atau 1 bulan untuk minimal dalam kebiasaan. Terima kasih Pak Ade, luar biasa penjabarannya mengenai disiplin positif. Tadi ada budaya positif mengenai nilai-nilai apa yang akan diterapkan. Alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan dan bahkan sudah terrealisasi dengan sangat baik seperti kebiasaan sholat duha berjamaah, sholat duha berjamaah itu adalah membentuk karakter anak agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, setuju apa tidak pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Seperti kata pemaparan yang Bapak Ibu lihat. Ada yang ingin memberikan tanggapan, setuju atau tidak? Iya, Bu Siti, silakan. Izin menanggapi untuk pertanyaan yang pertama yang Dewi, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Untuk saya pribadi setuju, karena hukuman memang bisa diterapkan untuk kedisiplinan siswa, tapi hukumannya itu sendiri juga yang harus kita pikirkan, hukuman yang seperti apa yang bisa mendisiplinkan siswa. Jangan sampai hukuman yang kita berikan itu seperti hukuman kekerasan fisik ataupun psikis yang malah akan membuat trauma atau membuat siswanya itu sendiri menjadi enggan atau tidak mau lagi untuk belajar seperti itu. Nah, tapi
Luar biasa, tepuk tangan bagi Siti, Masya Allah. Ya, tadi setuju pemberian hukuman ya, dilihat dari sikon dan kondisinya, bagaimana harus berlakuan tersebut. Kemudian pertanyaan otomatis yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Dengan begitu, Bapak Ibu setuju atau tidak? Kita harus memberi anak hadiah dulu biar mereka berprestasi. Ada yang menanggapi? Bu Ais, silakan Bu Aisyah. Kalau sama pendapat saya sih setuju ya Bu ya. Karena kan pemberian apresiasi itu lebih tepatnya hari ini itu tidak hanya berupa hadiah saja Bu, melainkan si anak itu bisa berupa pujian agar anak tersebut itu suka akan apa yang dia capai gitu. Ya seperti itu. Terima kasih Bu Ais. Terima kasih Bu Ais. Jadi pemberian hadiah bukan berupa hadiah saja, tapi bisa berbentuk pujian. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah dengan apa tidak setuju atau tidak. Bu Intan, bagaimana tanggapannya? Setuju? Ya, menurut saya guru memang kita sebagai guru kan harus memahami apa dari mulai karakter. Jadi kita bisa mengetahui karakter sendiri, sehingga bisa memberikan solusi kepada anak-anak yang mungkin ada masalah atau mungkin yang bisa terima kasih Bu Intan. Ya, solusinya di sini setuju dengan Bu Intan ya. Dan yang terakhir yaitu guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Ada pro dan kontra ya. Bagaimana Bu Yunifah? Silakan Bu Yunifah. Kalau menurut saya sih setuju karena dapat menunjukkan yang dulunya. Habis ini juga bisa memainkan ibu dalam memberikan pendapat lalu besar kemungkinan mereka bisa bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, terima kasih Bu Yunifah. Luar biasa ya tanggapannya. Berikan saja plus buat semuanya. Ya, Bapak Ibu, tadi pertanyaan pematik ini akan kita jabarkan, akan saya jabarkan agar tidak terngiang-ngiang. Apa sih sebenarnya benar tidak dari pernyataan Bapak dan Ibu? Oke, sebelum masuk ke pemaparan yang sangat banyak di sini, ada 8 konsep penerapan budaya positif. Saya ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking-nya mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya, sudah pernah ini ya. Tepuk semangat, ya, semangat ya. Semangat. Sekali lagi ya, Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Terima kasih, luar biasa. Di sini ada konsep-konsep penerapan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini akan saya jabarkan. Masuk ke pemaparan yang pertama, perubahan paradigma positif. Ada yang tahu tidak paradigma itu apa? Ya, Bapak Ibu. Paradigma itu merupakan keyakinan atau kepercayaan kita bahwa kita bisa ke arah yang lebih baik lagi, jadi ke arah yang lebih positif. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada garis bawah tanda petik berdiferensiasi. Ini kita sebagai guru di sini berusaha untuk mewujudkan pendidikan yang
sini profil belajar Pancasila itu ada 6. Bisa terlihat tidak Bapak Ibu? Mungkin nggak terlalu jelas ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ini adalah kegiatan di mana kita harus menerapkan kepada anak bahwa yang pertama kita harus iman dulu kepada Tuhan. Ketika kita sudah menerapkan diri kita beriman, maka dengan sendirinya akhlak dan perilaku anak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian berpendidikan global, di sini sudah kita tahu bahwa Indonesia sangat memiliki beraneka ragam suku, bahasa dan sebagainya. Kemudian bergotong royong, ini biasanya kita sudah melakukan di dalam kelas gotong royong seperti kerja kelompok atau kebersihan kelas. Tidak mungkin satu anak saja mengerjakan itu dan selesai, pasti membutuhkan gotong royong. Kemudian kreatif, di sini menuntut anak bukan menuntut ya Bapak Ibu, karena di sini kita mengarahkan anak ke jauh yang lebih baik sesuai dengan Bapak Pendidikan dasar kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru itu menuntut anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kreatif, di sini kita berusaha mengangkat anak agar jauh lebih kreatif pemikirannya, jadi tidak menopang diri itu saja. Kemudian bernalar kritis, ini kita mengharapkan bahwa anak-anak sekarang zaman milenial ini bernalar kritis. Kemudian yang terakhir adalah mandiri, jadi mewujudkan siswa mandiri. Selanjutnya di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dari pengembangan dalam teori meluruskan beberapa miskonsepsi. Di sini ada 4 miskonsepsi. Yang pertama, ini miskonsepsi ini tanpa kita sadari adalah pemahaman yang tidak sebaiknya kita lakukan sebagai guru. Di sini yang pertama, ilusi mengontrol murid, bahwa selama ini kita menginginkan anak harus A, sedangkan anak itu memiliki potensi yang berbeda. Mereka punya cara belajar sendiri. Ada 3 ya cara belajar anak itu: visual, audiovisual, dan estetik. Kinestetik. Jadi ada anak yang memang mendengarkan, dia lebih suka mendengarkan saja daripada dia harus membaca dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa mengontrol sepenuhnya kemauan anak seperti apa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini ketika kita sudah berusaha, kita melakukan bahwa si A bersalah, kita kasih hukuman, pasti dia akan berubah. Nah, ini adalah pemahaman yang kita harus hindari ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Jadi penguatan tergantung dari kondisinya, apakah itu positif atau bermanfaat. Kemudian yang terakhir, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru jelas di sini adalah orang dewasa yang jauh lebih pemahamannya lebih banyak daripada anak murid. Di sini tidak bisa memaksa kehendak anak mau seperti apa. Kemudian paradigma di sini menurut Stephen, di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Di sini yang pertama, kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan Ibu Sophie dengan Ibu Ais sama atau berbeda? Berbeda. Nah, dilihat dari teori kontrolnya, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Bu Ais contohnya butuh parfum, sedangkan Bu Sophie butuhnya apa Bu Sophie? Butuhnya uang. Lain semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini stimulus responnya tidak semua saya memandang Bapak dan Ibu sama, sedangkan menurut Ibu Siti berbeda. Jadi setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, karakternya pun berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini jelas akan sangat berbeda. Bagaimana cara pandangan kita tentang dunia? Setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Anak kembar aja
bahwa anak itu kita harus ngejudge-nya, si A salah loh. Sedangkan kita belum tahu apa yang sudah mereka lakukan itu ada tujuannya, apa tujuannya, kenapa membuat kesalahan. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Bisa tidak orang lain mengontrol kita, Bapak Ibu? Bisa tidak? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol kita mau jadi apa, kita mau jadi orang seperti apa. Saya bisa mengontrol orang lain, bisa tidak kita mengontrol? Kita contohnya menjadi manajer di perusahaan, bisa tidak mengontrol si A, si B? Kecuali ya ada dan sepenuhnya karena karakter orang berbeda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini ada kolaborasi. Jadi kita ada kolaborasi berarti menyatukan persepsi orang, menyatukan persepsi yang berbeda sehingga menjadi pilihan-pilihan yang benar. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Nah ini biasanya di dalam kelas kita menerapkan bahwa kemampuan anak itu kita bisa ukur dari pemahaman mereka. Contohnya si A dan si B memiliki pemahaman berbeda. Kita kategorikan si A yang menang, si B yang kalah. Itu menurut teori kontrol itu tidak dibenarkan. Yang benar adalah semuanya menang agar anak itu tidak merasa minder dari kemampuannya. Selanjutnya, disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Tadi bukan disiplin itu bukan membuat peraturan ya. Di sini adalah belajar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan saya jelaskan kebajikannya. Tadi kebajikan universal itu bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Ada 6 karakter tadi. Kemudian tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dilihat dari disiplin positif, kita berusaha mewujudkan anak sesuai dengan karakternya. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini bukan ekstrinsik ya. Kalau intrinsik itu berarti apa Bapak Ibu? Motivasi pada diri sendiri. Kalau ekstrinsik motivasi orang lain. Nah, ini akan kita jelaskan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi yang ketiga ya. Nilai-nilai kebajikan disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu kita bisa lihat dari suku. Kita dari suku Sunda, suku Jawa yang beraneka macam. Kemudian agama, kemudian semua beragama Islam. Kemudian latar belakangnya jelas berbeda. Begitu kita memandang anak tidak bisa dengan satu sisi. Anak itu memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, di sini contoh-contoh kebajikannya saya mengambil 3. Yang pertama tadi profil pelajar Pancasila yang saya sudah jabarkan ya Bapak Ibu ya. Ada berapa tadi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6 ya. Beriman bertakwa, kemudian berakhlak, gotong royong ya. Kemudian IDO Primary Years Program di sini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Ini lebih mengacu kepada peserta didik karakter anaknya agar lebih percaya diri, kemudian mandiri dan bisa menjaga komitmen sehingga anak tersebut bisa mengembangkan rasa tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, keterampilan skill, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Ini adalah keterampilan untuk dirinya sendiri menerapkan, bisa menghargai orang lain. Jika kita ingin dihargai, maka hargai orang lain. Itu adalah motto hidup ya.
terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Di sini kebutuhan dasar merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis, psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini ada 5 dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, nah Bapak Ibu, kita mengacu kepada peserta didik. Jika salah satu 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka anak tersebut pasti tidak akan konsentrasi ya mengikuti pembelajaran. Yang pertama, kebutuhan di sini kebutuhan bertahan hidup atau sebagai survival. Ini contohnya ada anak yang di dalam kelas murung aja, diem aja, ngantuk. Nah ini kita sebagai guru harus menanyakan kenapa, sudah sarapan belum? Biasanya ada anak yang kebutuhan dasar primer, ini primer ya termasuknya, karena kita bisa lihat penjabaran di bawahnya berupa makan, tempat tinggal, istirahat, kesehatan dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa anak tersebut ngantuk, anak tersebut diam aja, kita langsung beri hukuman. Tadi di lapangan 5 kali, kita tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu apa kebutuhan dasar yang mereka belum penuhi. Kalau belum sarapan, kita kasih sarapan dulu ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini berkaitan dengan psikologis. Biasanya kita lihat dari latar belakang anak, kita memiliki anak yang berbagai macam karakter ya Bapak Ibu ya. Ada dari latar belakang yang lengkap, mohon maaf, ada yang tidak lengkap. Kita bisa lihat dari anak tersebut karakternya akan terlihat jauh berbeda sama anak yang memang kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah ini biasanya menanggapi, kemudian terlihat berprestasi. Nah ini biasanya kita lihat di kelas ada anak yang ingin menonjol terus di antara yang lain. Dia ingin menjadi pemimpin. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Dari kelas 7 aja udah terlihat mana yang lebih berperan aktif di kelas. Maka dia akan mengacukan tangannya atau dia bahkan menawarkan dirinya menjadi ketua kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan anak kebebasan. Nah ini biasanya anak-anak itu suka dengan kebebasan, tapi kebebasannya di sini memilih untuk bergerak. Jadi kebebasan di mana kita sebagai guru harus bisa mengontrol kebebasan seperti apa, keinginan pembelajaran yang bagaimana. Kemudian yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang atau fun di sini, kebutuhan mencari kesenangan. Ketika di dalam kelas kita usahakan biar anak tidak merasa jenuh, ada permainan atau games atau ice breaking di sela-sela pembelajaran agar anak termotivasi kembali mengikuti pembelajaran. Selanjutnya pemaparan yang kelima, teori motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Dian Bosler menyatakan ada 3 di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah di sini biasanya kita sebagai guru, gimana nih biar kita tidak dapat hukuman dari kepala sekolah, kita datang lebih pagi. Itu kan berarti hukumannya dari luar, bukan dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri, berarti tanggung jawab kita sebagai guru hadir tepat waktu sebagai rasa disiplin kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi berharap mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah. Di sini berarti motivasinya dari eksternal. Kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti ini adalah dorongan dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah menanamkan bahwa kita akan bertanggung jawab dengan tugas kita, itu akan selalunya tertanam. Begitu dengan anak, ketika anak menanamkan motivasi internalnya, jadi jelas mereka pun punya tanggung jawab sebagai siswa adalah tugasnya belajar. Nah di sini ada tujuannya. Nah di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya kita bisa lihat bersama.
Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya ini didapatkan ya hukuman. Coba yang datang terlambat. Biasa diapain ini sekarang terlambat? Diberi hukuman ya membersihkan lapangan, mengambil sampah gitu ya. Konsekuensi, perbedaan dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit di sini, fisik maupun hati untuk jangka waktu panjang. Biasanya kita marah sama anak dalam bentuk verbal. Kamu tuh bagaimana jadi anak kok begitu? Nah itu kena banget di hati ya, kayak ada lagunya gitu. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena konsekuensi ini adalah keyakinan yang dibuat bersama. Sedangkan hukuman adalah satu arah saja, jadi hanya guru aja yang membuat. Jadi tidak sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Anak di sini hukuman yang berikutnya anak membenci kedisiplinan. Dan sedangkan konsekuensinya anak menghargai rasa disiplin anak tadi sesuai dengan keyakinan bersama atau kesepakatan bersama. Hukuman paksaan stimulusnya adalah tanggapan, karena kalau hukuman jelas paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapannya seperti apa. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah ini jelas berbeda, tumpang tindih ya berbeda. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, ini adalah jelas perbedaan antara hukuman dan konsekuensinya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini dari kesalahan tersebut. Jadi kalau konsekuensi tadi kesepakatan bersama, makanya anak harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat bersama. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan yang konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah ini jelas perbedaannya. Nah dari perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu mangga dilihat. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Bagaimana yang lain? Setuju konsekuensi? Mari kita lihat bersama jawabannya. Ternyata jawabannya salah. Kan keliling lapangan ya. Mencatat 100 kali. Iya, yang pertama yang ini. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Besoknya nggak muncul. Iya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya benar. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya benar. Luar biasa ya, Bapak Ibu udah paham ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya benar. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Coba yang konsekuensi ya. Berhenti dong.
disepakati bersama tadi ya. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat pihak sekolah atau guru. Nah, di sini dari restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan secara kolaboratif untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ini nanti lebih detail lagi ada di materi yang berikutnya. Karena restitusi ini ada segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Kita masuk ke materi posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Coba dilihat sama-sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini mana yang Bapak Ibu terapkan? Mana yang menurut Bapak Ibu ada pada diri Bapak Ibu? Kalau saya sendiri ya Bapak Ibu ya, saya posisi kontrolnya sebagai teman. Ada juga saya sebagai pembuku. Kalau anak sudah mengerjakan PR ya. Ini kan masih penerapan seperti itu. Kemudian pemantau, dilihat anak yang sudah mengerjakan belum. Nah, bagaimana Ibu Lilis? Ibu Lilis ada di posisi kontrol yang berapa? Iya, Bu Lilis sebagai pemantau dan teman. Pada pembuku dan pemantau ya. Kalau Pak Ade posisi di mana? Manajer, luar biasa sebagai manajer. Ya, jalannya dekat ya, Bapak ya. Nah, di sini posisi kontrol sebagai pembuku. Seorang pembuku bisa menggunakan dokumen fisik maupun verbal. Bisa berupa pukulan, sentilan, cubitan. Kalau verbal tadi secara lisan. Nah, ini contohnya guru yang biasa menggunakan kata-kata patuhi aturan saya atau aus. Biasanya aus penunjuk. Kamu selalu saja salah. Dihindari kata-kata seperti itu ya. Selalu pasti selalu yang terakhir selesainya. Ini biasanya kata-kata yang anak yang di dalam kelasnya dia mampu aja yang berbeda. Jadi kita berusaha sendiri ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil sesuai dengan cara dia sendiri tadi sebagai pembuku. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, di sini pembuat merasa bersalah, kata-kata yang keluar dengan lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, anak itu kan jadi merasa bersalah ya. Oh, ibunya marah ternyata, meskipun kata-katanya pelan ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nanti orang tua kamu kecewa loh. Nah, ada kata-kata seperti itu menggunakan bahasa halus tapi kena di hati. Tadi anak-anak tersebut jadi merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini biasanya penghapusan rasa bersalahnya sangat lama ya. Kemudian yang ketiga di sini posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini kalau teman itu biasanya tidak menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan-ajakannya. Di sini, ayo bantulah demi bapaknya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, dari posisi kontrol sebagai teman ternyata ada sisi negatifnya. Jadi anak itu sudah sangat percaya dengan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, anak itu udah gak percaya dengan kita lagi. Ah, ibu aja kayak gitu sama saya. Nah, akhirnya anak tersebut lebih mengarahkan nggak mau sama ibu itu lagi, sama ibu yang ini aja. Nah, itu adalah hal negatifnya ya di sini. Saya pikir, nah ini ada kata-kata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, ini kan dia akhirnya kecewa. Kemudian posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Nah, di
surat peringatan 1, SP2, SP3. Selanjutnya manajer. Nah, di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini seorang manajer biasanya kata-kata yang dikeluarkan apa yang kita yakini. Kemudian kembali keyakinan keras. Nanti ada materi keyakinan keras. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita kalau manajer itu lebih mengarahkan, kamu mau seperti apa? Kamu berubah nggak setelah melakukan kesalahan? Setelah melakukan kesalahan, kamu bisa nggak memperbaikinya? Dari kata-kata itu nanti anak tersebut akan merubah perilakunya. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas kita udah ada ya begitu ya di kelas atau tata tertib. Nah, saya masih menggunakan tata tertib. Kalau di pembelajaran kami sebagai guru penggerak di sini adalah keyakinan kelas atau kesepakatan yang dibuat antara guru dengan murid. Mau menjadikan kelas itu seperti apa? Mau menjadikan menjadikan kelas itu kelas yang disiplin atau kelas yang bersih, itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini dari pertanyaan ini, kenapa sih harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Ada yang bisa menjawab? Ya kan kalau di terapi itu ada Iya. memang buat diri kita sendiri juga. Karena keyakinan itu tadi dampak positifnya ya diri sendiri, terima kasih. Kemudian kalau peraturan itu lebih ke arah mengharuskan atau menenangkan. Kalau keyakinan kan, anak itu yakin mungkin dengan perubahan kelas kita kan jauh lebih baik ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Nah, itu ada yang bisa menjawab? Kenapa kita menggunakan helm ketika kita menggunakan sepeda motor? Untuk melindungi keamanan. Bu Enda? Oh, ada, silakan ada. Ya, yang pertama biasanya sih untuk mencegah supaya kita tidak tertilang tuh. Ya, tidak tertilang. Ya, itu yang Kemudian selain itu ada lagi yang lain? yang kedua Kedua, untuk melindungi diri kita mengenali ada kesalahan dan sebagainya. berarti keselamatan ya? Selamat Ya. Tadi menurut Pak Ada, menggunakan helm adalah takut ditilang sama polisi. Kemudian yang kedua adalah menjaga keselamatan kita. Jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan, kita tidak safety terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Untuk kesehatan. Demi kesehatan. Ya, Bu Siti, ada lagi? Ya tak kenal. Dia tidak terkena debu, menghindari panas. Kita lihat bersama ya, di sini dua pertanyaan ada lagi. Nah, di sini nilai-nilainya tadi keselamatan, keamanan. Nah, dari penggunaan masker itu kebersihan, kesehatan, gitu, yang dibuat sesuai dengan keyakinan kita. Ini berarti menurut Bapak Ibu dorongan internal atau eksternal? Karena keyakinan diri kita sendiri. Biar kita sehat, kita pakai masker. Biar kita terlihat cantik, pakai masker. Nah, ini ada 7 langkah membuat keyakinan kelas yang nanti akan diterapkan. Dan alhamdulillah di kelas saya, kelas bahasa Indonesia, sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, murid-murid di sekolah
mencurah pendapatnya apa, ingin keyakinan kelas seperti apa, mencatat semua masukan, kemudian susunan keyakinan kalimat dalam bentuk positif, tinjau kembali daftar curah pendapat. Nah, di sini untuk menemukan nilai kebajikan. Nah, biasanya keyakinan kelas ini diusahakan tidak menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Contohnya, jangan buang sampah. Kita rubah kata nilai kebajikan tersebut menggunakan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang keenam, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Ini ada tanda tangan. Semua warga di dalam kelas berhak tanda tangan karena sudah meyakini. Yang ketujuh, melakukan di sini melengkapkan di dinding kelas setelah sudah jadi, kemudian ditempelkan agar sebagai pengingat. Nah, ini sudah saya terapkan di kelas 7B dan kelas 7B, membuat keyakinan kelas. Ternyata di sini ada anak-anak yang berpendapat keyakinan kelasnya, Bu, tidak boleh berisik, tidak boleh keluar kelas, masih ada kata tidak boleh. Jadi misalkan kondisikan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas tadi ya, perbedaannya berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang bersifat universal atau global, menyeluruh, umum ya. Sedangkan peraturan dibuat oleh guru yang bersifat satu arah, atau ini tadi peraturannya guru yang buat. Dan yang terakhir materinya mengenai restitusi. Ya, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya. Nah, ini adalah bagaimana kita sebagai guru menerapkan restitusi ini. Jadi tadi antara hukuman, konsekuensi, dan antaranya adalah restitusi. Jadi penerapan. Nah, di sini restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi pemulihan yang bagaimana merubah karakter mereka. Restitusi juga di sini prosesnya kolaborasi, mengajarkan murid untuk mencari solusinya atas masalah yang sudah mereka lakukan. Dan melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Kenapa berbuat salah? Pasti ada alasannya ya. Ibu juga dulu pernah seperti ini. Nanti ada tayangan videonya. Nah, di sini ada tahapan 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini tanya dulu, kenapa kamu dipanggil, kenapa kamu melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan terhadap si A? Ya, kemudian menanyakan keyakinannya. Kamu yakin tidak kesalahan kamu itu benar atau salah? Jadi lebih meyakinkan tersebut. Jadi restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menumbuhkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada dialog-dialognya. Menstabilkan identitas. Ibu tidak mencari siapa yang salah, ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tidak ada satu manusia yang tidak memiliki kesalahan, yang perlu kita lihat bagaimana kita memperbaikinya. Ini adalah menstabilkan. Setelah anak membuat kesalahan, ada menstabilkan terlebih dahulu. Kemudian validasi, tanya dulu apa yang sudah dilakukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Contohnya si anak itu melakukan kesalahan dengan menabrak meja. Tapi untung saja dia itu tidak memukul temannya. Ini kan validasinya ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru muncul. Kemudian di sini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah diterapkan? Keyakinan apa yang sudah diterapkan? Ini kan kembali lagi ke pertanyaan. Nilai-nilainya yang sudah disepakati. Sepakati apa gambaran kelas yang ideal buat kamu? Bisa
membebaskan anak atau anak itu merasa lebih bertanggung jawab. Ini ada tayangan video mengenai segitiga restitusi. Di sini ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita lakukan tahapan-tahapan, ya 3 tahapan. Silakan. Sudah lama ada bicara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung matain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes pada Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak gitu mah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat ini saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Baik Bapak Ibu, tayangan tadi itu adalah tindakan 3 restitusi. Ya. Dan sudah dipaparkan oleh Bapak tadi ya dengan salah satu anak yang melakukan tindakan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan apa tadi Bapak Ibu? Berkata kasar temannya karena dia merasa difitnah. Kayak kelasnya tadi menanyakan dulu, kemudian validasi, kenapa melakukan itu? Akhirnya ada jawaban dari